Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, pagi hari yang indah, yang cerah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita kenikmatan, kesehatan. Lagi dan lagi saya masih ingin mengajak para saudara-saudara kita yang mencintai cucu Nabi Muhammad SAW, khususnya kecintaan yang begitu tinggi kepada para habaib klan Ba'alawi, yang mana telah menjadi pembicaraan yang begitu mendalam dimanapun. Masyarakat Indonesia ada yang merasa tercerahkan, tersadarkan dari mimpi-mimpi yang selama ini mereka yakini tentang syafaat ketika nanti meninggal dunia dari Nabi Muhammad SAW, dengan cara mencintai keturunannya, cucu-cucunya dengan penuh keikhlasan, penuh takzim wal ihtiram, penuh dengan rasa hormat yang tinggi. Dan ada juga yang tidak percaya akan ini semua. Namun terlepas apakah ada mempercayai atau tidak mempercayai, saya ingin sekedar mengajak para orang-orang yang selama ini menganut kepahaman tentang bagaimana ajaran agama Islam yang ada di Indonesia ini, setelah adanya para habaib ini, kita yakini sebagai cucu Nabi. Para habaib klan Ba'alawi kenapa ditentang seandainya pun mereka ini masih sebagai cucu Nabi Muhammad SAW tersambung nasabnya? Orang banyak menentangnya juga karena mereka banyak sekali ditemukan oknum-oknum habib ini yang sifat-sifatnya, tutur katanya, perbuatannya itu tidak mencerminkan sebagai seorang cucu Nabi Muhammad SAW, tidak mencerminkan seorang yang bernasab mulia. Jadi kelakuan yang tidak sepadan ini bukannya menambah baik citra Islam, tapi malah merusak keharuman nasab Nabi Muhammad SAW, merusak citra Islam itu sendiri. Dan untungnya ada tesis yang datang dari Kiai Imaduddin Utsman yang menyatakan nasab mereka itu tidak tersambung, menasab yang batil. Menambahlah rasa kecewa dari para masyarakat yang selama ini sudah ada perasaan geram, memuncak dan terluapkan dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Kiai Imaduddin Utsman, sehingga menimbulkan berbagai macam cemohan, hujatan, dan terus sudah selama 2 tahun ini berlangsung tanpa mampu siapapun untuk menghentikannya. Maka kita menganggap ini semua adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin melihat manusia Indonesia ini terbuka pemikirannya, terbuka hatinya, sehingga yang selama ini diyakini kebenaran hendak Allah bukakan mana yang lebih dianggap benar dan mana yang ternyata salah. Saya tidak menentang pada orang-orang yang mendukung para habaib. Saya juga tidak begitu mengagung-agungkan orang yang tidak mendukungnya. Ini semua nanti akan ada saat di mana orang itu bisa mengambil kesimpulan. Untuk sementara ini biarlah apa yang terjadi di masyarakat ini kita ikuti, biarlah kita nilai pelan-pelan. Karena kalau memang itu batil, dengan sendirinya akan tertolak oleh hukum alam. Seleksi alam akan mengatakan yang salah akan seleh, atau surodiro jaya nengkrat lebur dening pangastuti. Itu falsafah Jawa yang sudah ada sejak belum ada Islam. Jadi setiap kesalahan, setiap yang tidak baik, setiap yang tidak benar itu nantinya akan lenyap dengan sendirinya, akan tertelan oleh zaman, akan waktu yang membukakan bagaimana kebatilan itu akan bisa sirna. Jadi tanpa kita bersusah payah, alam ini akan menolaknya. Mestakung, semesta akan mendukung. Begitu. Ini hukum kausalitas. Maka para sahabat semua harus membuka diri, harus berusaha. Jangan lantas kita yang merasa cinta kepada habaib kemudian terus menutup mata dari kritik dan berbagai macam upaya orang-orang yang hendak menyadarkan. Bukalah pemahaman Anda, bukalah nilai, saring, renungi, resapi, sehingga Anda nanti akan bisa mengambil kesimpulan mana yang sebaiknya harus Anda ikuti. Begitu juga kepada sahabat-sahabat kita yang sudah tercerahkan, Anda punya tanggung jawab
untuk memberikan pemahaman kepada paman, bibi, tante, adik, ponakan, tetangga, dan lain sebagainya yang belum tercerahkan, karena mereka bagian dari hidup kita. Jangan sampai diadu domba. Yang bertengkar adalah para muhibin dan para saudaranya pribumi yang bukan muhibin, tetapi yang mengambil keuntungan adalah para habaib kelompok Alawi yang mereka ini memanfaatkan kisruh ini untuk membenturkan di antara para sesama saudara pribumi. Jangan sampai ini kemudian kita terbawa arus suasana perpecahan. Kita akan terus mengingatkan saudara-saudara kita untuk bisa berbenah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.